Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrino Pratama dengan NIM C1B019144 dari kelas Manajemen R01. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai gambaran umum tentang PPN, PPN BM, PBB, BPHTB, dan Bea Materai pada mata kuliah perpajakan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama. Pada pembahasan yang pertama ini, kita akan membahas mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai. Yaitu, pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut atas pertambahan nilai suatu barang atau value added atau harga jual dikurangi dengan pembelian atau semua biaya yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi, mulai dari saat bahan baik atau pembantu diterima biaya selama proses produksi sampai dengan hasil siap dijual. Atau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang dirumuskan PPN sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Tarif PPN. Yang pertama, tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%, namun berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan atau peningkatan dana untuk pembangunan dengan peraturan pemerintah, tarif PPN dapat diubah berkisar 5-15% dengan tetap memakai tarif tunggal. Yang kedua, khusus untuk ekspor dikenakan PPN 0%, diterapkan atas yang pertama ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, yang terakhir ekspor JKP. Yang kedua, PPN BM, yaitu pajak penjualan atas barang mewah. Yaitu pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang digunakan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Sistem pemungutannya adalah sekali dari sumbernya. Yang dirumuskan PPNBM sama dengan dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak. Tarif PPNBM. Yang pertama, tarif PPNBM dengan peraturan pemerintah dapat ditetapkan dalam beberapa pengelompokan tarif, yaitu tarif paling rendah sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 75%. Tarif PPNBM yang berlaku saat ini adalah 10%, 20%, 30%, sampai 75%. Yang kedua, tarif 0% atas ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah. Selanjutnya, PBB atau pajak bumi dan bangunan. Yaitu pajak bumi dan bangunan adalah pemungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atas atau memperoleh manfaat dari padanya. Yang dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dirumuskan PBB sama dengan tarif pajak dikali NJKP. Tarif PBB. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yaitu sebesar 0,5%. BPHTB, yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya atau dimilikinya hak atas tanah dan bangunan oleh perorangan pribadi atau badan, dengan dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000. Dengan rumus BPHTB sama dengan tarif pajak dikali NPOP dikurang NPOP TKP. Tarif BPHTB. Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan sebesar paling tinggi 5%. NPOP TKP yaitu nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Bervariasi ditetapkan secara regional atau perda dan paling banyak sebesar 300 juta. Bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen, baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik, yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan atau dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Dokumen yang dikenakan bea materai yang pertama surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk digunakan sebagai alat bukti
mengenai perbuatan atau kenyataan yang bersifat perdata. Kedua, akte notaris termasuk salinannya. Yang ketiga, akte-akte yang dibuat oleh PPAT termasuk rangkapnya. Yang keempat, dokumen yang digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan. Yang kelima, surat yang memuat jumlah uang. Yang keenam, surat penghargaan seperti wesel, promes, dan asket. Tarif biaya materai. Tarif biaya materai dibedakan yang pertama sebesar 6.000 untuk transaksi di atas 1 juta. Yang kedua 3.000 untuk transaksi 250.000 sampai dengan 999.900 perak dan atau atas penggunaan cek atau biljet giro berapapun jumlahnya. Baiklah, itulah hasil presentasi saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.